Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Nandribali dari nomor urut 2 dari kelas 10-7. Pada hari ini, saya akan merangkum materi ekonomi. Sejarah ilmu ekonomi. Awal pesatnya perkembangan ilmu ekonomi ditandai dengan penerbitan buku yang berjudul An Inquiry into Nature of the Wealth of Nations atau dia lebih dikenal dengan Wealth of Nations 1776. Pada zaman dahulu, manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dan bergantung kepada alam. Namun seiring waktu manusia mulai menetap dan belajar untuk bercocok tanam, beternak, dan bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka menghasilkan makanan dan hidup secara mandiri. Di fase ini, ekonomi masih sangat sederhana dan bersifat subsistens. Setelah produksi mulai berlebih, manusia sadar bahwa mereka bisa saling menukar barang. Disinilah sistem barter mulai dikenal, yaitu proses tukar-menukar untuk saling memenuhi kebutuhan. Namun, barter juga tidak praktis karena terkendala di bagian menemukan orang yang memiliki barang yang kita mau dan sebaliknya. Jadi, manusia beralih ke uang sebagai alat yang tukar yang sah. Awalnya yang berasal dari benda-benda yang bernilai seperti garam, kerang, dan logam mulia. Lalu berkembang menjadi uang logam dan kertas. Hingga menjadi uang digital pada seperti hari ini. Kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Kebutuhan menurut intensitas. Pertama, kebutuhan primer. Contoh, pangan, makanan, sandang atau pakaian, papan atau tempat tinggal. Kedua, kebutuhan sekunder. Contoh, pendidikan, hiburan, internet, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kebutuhan tersier. Contoh, rumah mewah, mobil mewah, dan perhiasan. Kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Kebutuhan menurut sifat, langsung dirasakan oleh tubuh. Jasmani, contoh makanan bergizi, minuman, tempat tinggal, dan lain-lain. Rohani, beribadah, pendidikan, seni, dan lain-lain. Kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Kebutuhan menurut subjeknya. Pertama, individu. Kebutuhan yang langsung dirasakan oleh diri sendiri. Contoh, siswa membutuhkan ATK. Yang kedua, kelompok yang dirasakan bersama. Contoh, kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan sekarang. Contoh, makan saat lapar, minum saat haus. Yang kedua, kebutuhan masa depan. Menabung untuk kebutuhan kuliah. Skala prioritas. Terbatasnya manusia dalam menentukan pilihan-pilihan, maka hal yang harus dilakukan adalah membuat skala prioritas, di mana kebutuhan yang mendesak dan penting harus didahulukan daripada kebutuhan yang tidak penting atau mendesak. Skala prioritas selama SMA. A. Paling mendadak. Seragam sekolah, buku. B. Tidak penting tapi mendadak. Sepatu. C. Penting, tidak mendadak. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. D. Tidak penting, tidak mendesak. Alat tulis baru yang sudah ada. Biaya peluang adalah ukuran hilangnya suatu kesempatan, penghasilan, atau penghematan biaya diakibat dipilihnya suatu alternatif keputusan tertentu. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan dalam kurung uang, yaitu biaya sehari-hari. Biaya implisit adalah biaya yang tidak benar-benar dikeluarkan, yaitu biaya peluang. Biaya sesungguhnya adalah total dari biaya eksplisit dan biaya implisit. Pembagian ilmu ekonomi. Teori ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan teori yang membahas masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan, menyangkut sistem dan organisasi ekonomi. Teori ekonomi makro membahas keseluruhan peristiwa dalam kehidupan ekonomi sehubungan satu dengan yang lain, bersifat kausal maupun fungsional. Variabel ekonomi makro, yaitu pendapatan nasional, kesempatan bekerja, pengangguran, inflasi, dan anggaran pemerintah. Yang kedua, teori ekonomi mikro merupakan suatu teori yang membahas peristiwa atau hubungan kausal dan fungsional peristiwa ekonomi secara khusus. Dengan demikian, objek penelitian teori ekonomi mikro adalah rumah tangga konsumsi, perorangan, rumah tangga perorangan, perusahaan perorangan, cabang perusahaan industri. Kegiatan ekonomi, motif dan prinsip ekonomi.
Motif ekonomi adalah setiap alasan, dorongan, dan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang melakukan tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Itu tadi rangkuman materi ekonomi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.